ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده أما بعد رجال القدر وأمهات الغد رحمكم الله Innal muslima ya'malul amala rajiyan minallahi al-qabul. Setiap muslim itu ketika mengamalkan suatu amalan, tentunya amal soleh, rajiyan, memakna rajiyan, roja mengharapkan minallahi al-qabul, ya, pasti mengharapkan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza qabila Allahu 'amala al-insan fa hadha dalilun anna al-'amala waqa'a sahihan 'ala al-wajhi alladhi yuhibbu Allah ta'ala wa tabaraka. Ketika amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu merupakan bukti bahwasanya amal seorang manusia itu, seorang muslim itu sahih, benar, yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Imam Al-Fudail bin Iyad menyatakan, Inna Allaha la yaqbalu minal amali illa akhlasahu wa aswabahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima satu amal pun kecuali amal itu ikhlas dan benar. Ya, jadi pertanyaan, bagaimana amal itu ikhlas dan bagaimana amal itu benar? Fa akhlasuhu maka lillahi khalisan wa aswabuhu maka 'ala sunnah. Tentunya amal yang paling ikhlas itu adalah amal yang hanya bergantung kepada ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ikhlas tadi cahaya, ya. Dan amal yang paling benar adalah amal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat talamidul ahibah, fakaifa ya'riful insan anna amalahu qad qubil wa anna al-juhda alladhi qama bihi ata thamarata. Bagaimana seseorang itu tahu, ya, apakah amalnya itu diterima atau tidak, dan usahanya itu, ya, al-juhdu, susah payah dalam beramalnya itu akan membuahkan, dipetik hasilnya nanti di akhirat. Zakar ulama'una anna lil qabul amaratin. Para ulama kita menyebutkan di dalam berbagai kitab ada beberapa amarat. Memakna amarat, amarat itu kalau di kita mah tiang alamat gitu kan, ya, suka ada, ya, di gang gitu, ya. Nah, itu namanya amarat gitu. Jadi amarat itu beberapa tanda akan diterimanya amal menurut para ulama. Wa idza tahaqqaqat fa'al 'abdi an yastabshir. Maka ketika ada tanda-tanda diterimanya amal itu, maka seorang hamba bisa bergembira bahwasanya amalnya sudah diterima. Walaupun di antaranya, awal ada merujuk ila dzambi. Yang pertama adalah dia tidak mau arrujuk, kembali ila dzambi, kepada dosa. Amalan yang pertama, ya, atau tanda pertama seseorang itu diterima amal solehnya adalah dia tidak pernah melakukan dosa lagi yang sama. Idza karihal 'abdu adz-dzunub wa kariha an yaquda ilaiha falya'lam annahu maqbul. Ketika seorang hamba itu benci, ya, dia terhadap dosa-dosa dan benci untuk kembali ke dosa-dosa itu, maka ketahuilah, kata para ulama, bahwasanya amalnya, taubatnya itu diterima. Wa idza tadzakkara dzan
fanadima wan asara qalbuhu minal hasra faqad qubila taubatuhu. Dan apabila ia teringat ya dengan dosanya, lalu fahazina wa nadima ya, dia sedih, menyesal, wan asar, mana asar? In asar ada beningan asir, burtukol, jus. Wan asar itu itu Pak, kalau buah-buahan. In asara ada di surat Al-Asr, itu tentang waktu. Arti asalnya in asara itu memeras. Ya, mengapa waktu disebut memeras? Dikarenakan kalau kita ingin memanfaatkan waktu harus memeras SDM kita, sumber daya kita dengan sebaik-baiknya. Terus ada dengan Al-Muqsirat ya, di dalam Quran surat An-Naba ya. Al-Muqsirat itu apa artinya? Awan. Al-Muqsirat itu awan. Mengapa? Ya awan disebut Al-Muqsirat dikarenakan awan itu diperas yang akhirnya menjadi hujan. Wan asara qalbuhu maksudnya hatinya itu terenyuh ya, sakit ketika dia mengingat kepada dosanya minal hasrati, karena dia menyesal. Faqad qubilat taubat. Maka kata para ulama, orang yang seperti itu ketika mengingat dosa itu tanda taubatnya, amalnya diterima. Yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah fi Madarijis Salikin. Imam Ibnu Qayyim mengatakan di dalam kitabnya Madarijis Salikin, amma idza tadzakkara dzanba fa fariha wa taladzza falam yuqbal. Ingat, apabila seseorang ia teringat dengan dosanya tapi malah bangga, malah dia bersenang-senang dengan dosanya, diberitahu, diupload di medsos dosanya itu, wah bangga, maka itu tanda amalnya tidak diterima oleh Allah. Meskipun kata Imam Ibnu Qayyim dia mengamalkan amal solehnya itu istighfar, nanti udah bikin 40 tahun, tapi istighfar, tapi dina hatena manehna tidak ada rasa penyesalan, itu tanda dosanya tidak akan diterima, amalnya tidak akan diterima. Selanjutnya yang kedua, ziyadatut ta'ah ya. Memakna ziyadah an-numu, ya berkembang bertambah. Ziyadatut ta'ah wa min alamatil qabul ziyadatut ta'ah. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, inna min jazail hasanah al-hasanatu ba'da wa min uqubati sayyi'ah as-sayyi'atu ba'da. Sesungguhnya di antara balasan kebaikan itu adalah dia nyambung kebaikan yang lain, dan di antara siksa azab dari sebuah kejelekan, dia ketika diingatkan tidak pernah menyesal, tidak pernah ingat, malahan nyambung dengan kejelekan yang lainnya. Tuluy nyambung kejelekannya itu, terus nyambung. Makanya hari ini kan banyak ya cenaikan koruptor, bisa dikorupsi, tuluy bisa lepas di penjara, tuluy bisa eta teh lain nikmati Allah, justru itu adalah siksaan baginya. Justru itu adalah istidraj baginya. Itu tandanya amalnya tidak diterima oleh Allah. Fa idza qabilallahu al-'abd fa innahu yuwaffiquhu ila ta'ah wa yasrifu 'anil maksiyah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerima amal seorang hamba, maka Allah akan mengarahkannya, memberinya taufik untuk menuju kepada ketaatan dan menjauhkannya dari maksiat. Tapi muntului nambahan maksiat na hari-hari kakolot, hari-hari ka ustad, tuluy nambahan maksiat, berarti tanda dia sedang diazab terus-menerus dalam hidupnya. Dan nambahan kahadean teh Quran teh sakitu deui kade gitu ya, hafalan teh hese teh nambahan kade gitu ya, bisi eta teh jadi ya uqubah minas sayyi'ah. Wa qad qala Al-Hasan ya ibna Adam, kata Imam Hasan Al-Basri selanjutnya, wahai anak Adam, in lam takun fi ziyadatin fa anta fi nuqsan.
Kalau kamu tidak bertambah ya pahalanya atau amalan kebaikannya, berarti kamu sedang berkurang. Salisan, yang ketiga, as-sabat ala ta'ah awil istiqomah. Apa makna sabat? Al-istiqomah. Walis sabati ala ta'ah samaratun azimatun. Kama qala Ibnu Katsir ad-Dimsyaqi rahimahullah. Anna man asya ala syai'in mata alaihi wa man mata ala syai'in bu'isa alaihi yaumal qiyamah. Kata Ibnu Katsir ad-Dimsyaqi, siapa yang hidup dia biasanya tuluy gitu, mulai batur, geuring batur, gitunya hese berkembang nanti gitu gitu, hirup nanti. Nah, maka dia akan diwafatkan dalam keadaan yang seperti itu. Dan barang siapa yang wafat dalam keadaan seperti itu, maka dia akan dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah dalam keadaan seperti itu. Wafil hadis, kalau di dalam hadis, bainama rajulun yahujju ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ya terjadi ada salah seorang sahabat yang berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wakazatun naqah famata. Ma makna wakazat? Wakazat fa wakazathu. Wakaza itu ada di dalam Quran surah Al-Qasas. Fa wakazahu Musa ya. Kalau ke orang wakaza itu doroba nenggel, tapi ieu mah ka anakoh mama nengekoh unta al-ibil nya, tapi nu betina ya. Nah, kalau ke unta itu kata para ulama ngamuk si unta nanti sehingga dia terpleset. Jadi pernah ada salah seorang sahabat yang haji bersama Rasulullah SAW, fawakazat bernaqah, si untanya itu ngamuk sehingga dia terpleset dan kena lehernya meninggal, famata. Faqala Nabi SAW, kata Nabi Muhammad SAW, kafinuhu bisawbaihi, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Kafankan dengan baju ihramnya, dikarenakan dia nanti akan dibangkitkan di yaumil qiyamah sambil bertalbiyah kepada Allah. Mengapa? Dia hidupnya itu ingin terus bersama Rasulullah ya, meninggalnya pun dalam keadaan ihram bertalbiyah, dan nanti dibangkitkannya pun akan dalam keadaan bertalbiyah. Wa yuhadzirun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala 'anil rajulil ladzi saraqa minal ghanimah. Nah, dalam suatu waktu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada orang yang saroko, mana sarok? Mencuri, korupsinya, minal ghanimah, dari ghanimah sebelum dibagikan dia mencuri ya ketika itu. Ini kisahnya panjang ya dalam hadisnya, saya singkat saja ya. Hadisnya itu panjang. Kata Rasulullah SAW, inna syamlah, dia itu meninggal akhirnya, dia terpanah oleh musuhnya itu. Kata para sahabat, wah ahli surga, ahli surga. Kata Rasulullah SAW, inna syamlah, sesungguhnya asyamlah, mana syamlah? Pakaian, mantel. Allah isarakoha, yang telah dia curi, latashta'ilu alaihi nar, telah menyalakan api neraka untuknya. Jadi ketika dia memang asalnya tukang mencuri, lalu dia masuk Islamnya juga niatnya untuk mencuri, dia meninggal dalam keadaan seperti itu dan akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Hati-hati ya, sekali lagi dengan kebiasaan. Tanda diterimanya amal kita adalah al-istiqomah, tingkatan selanjutnya. Jadi tadi yang pertama adalah adamur rujuk ila dzanbi, yang kedua ziyadatul ta'ah, yang ketiga as-sabatu 'ala ta'ah, yang keempat yang terakhir ini adalah taharatul qalb, al-ikhlas. Ya. Ini puncaknya. Jadi kalau dirunut mah la ilaha illallah ini. Jadi bersihan la ilaha ilahnya gitu ya. Lalu illallah, hanya Allah. Nah ini tandanya dia diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terakhir adalah taharatul qalb. Wa min alamatil qabul an yatakhallasu
qalbu min amradihi wa adradihi. Jadi bersihnya hati dari berbagai penyakit dan kotoran. Fayauda ila hubbillah. Dia hanya mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqdima mardatihi ala mardati ghairihi. Dia selalu mendahulukan keridhaan Allah daripada keridhaan yang lainnya. Wa isara awamirihi ala awamiri man siwahu. Dia selalu mendahulukan, mengutamakan isar tafdil, ya, mengutamakan perintah-perintah Allah daripada perintah yang lainnya. Dia selalu merasa nikmat. Toh sabak teh gitu ya, tong sajus kagok 5 we genangeun. Yo, sajus 1000. Jadi, nah, dia itu selalu merasa nikmat. Nah, ini ikhlas, ya, tingkatan tertinggi. Ketika dia sudah ikhlas seperti itu, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia hanya mencintai karena Allah, tidak mencintai siapapun. Makanya dulu pernah ada yang istilah wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu adalah dia menjadikan semua yang ada di sekitarnya sebagai sarana untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wabil jumlah yarda billahi wa bi qada'ihi wa yuhsinu dhanna bi rabbih. Nas'alullah ta'ala al-qabul wal ikhlas fil amal. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.